Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, di tengah dunia yang sangat keras ini, kami sungguh membutuhkan pegangan yang tidak berubah dan yang dapat dipercayai. Maka tolonglah teguhkan hati kami melalui firman hari ini, agar kami dikuatkan untuk menjadi pengikut Kristus yang setia di tengah-tengah dunia yang keras ini. Ya Roh Kudus, meteraikanlah sabdamu di hati kami, supaya hati kami teguh untuk tetap mengikut Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-17. Demikian dikatakan, "Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara dalam konteks musuh atau penentang-penentang di sekitar kehidupan Rasul Paulus. Kalau kita membaca dari ayat 14, di situ Rasul Paulus berkata, "Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya." Dan kemudian di ayat 15 Rasul Paulus menasihati Timotius agar berhati-hati terhadap si Alexander tersebut. Rasul Paulus berkata, "Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita." Dan di ayat 17, ayat renungan bagi kita hari ini, Rasul Paulus kembali menegaskan tentang para musuh-musuh di sekitar pelayanannya yang dia sebut dengan istilah singa. Mungkin kita bertanya, bisakah orang Kristen punya musuh? Bukankah kita harus menjadi pembawa damai? Kenapa Rasul Paulus berbicara tentang musuh? Memang betul, Rasul Paulus pernah berkata di Roma 12 ayat 18, kalau itu tergantung kepada kita, sedapat-dapatnya kita harus mengusahakan perdamaian dengan semua orang. Jadi memang kalau itu bergantung pada kita, ya sedapat-dapatnya kita tidak boleh punya musuh. Tetapi masalahnya, itu tidak selalu bergantung pada kita. Tidak selalu ditentukan oleh kita. Itu sebabnya Rasul Paulus memakai kata yang realistis, yaitu sedapat-dapatnya. Artinya, di luar kendali kita, selalu terbuka kemungkinan ada orang yang tidak menyukai kita, menentang kita, dan bahkan memusuhi kita. Itu tidak terhindarkan. Itulah kehidupan. Jadi pertanyaannya bukan bolehkah kita punya musuh, tapi pertanyaannya yang lebih tepat adalah, mungkinkah orang Kristen tidak punya musuh? Maka disinilah kita akan lebih objektif menilai masalahnya. Ketika kita melihat, bahkan Yesus sendiri pun ternyata punya musuh, bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari orang lain yang tidak suka dengan ketegasan dan keberaniannya. Maka terlebih lagi kita, Rasul Paulus saja punya musuh, Yusuf saja punya musuh, Bunda Teresa yang terkenal baik sekalipun punya musuh. Jadi mungkinkah orang Kristen, atau mungkinkah kita tidak punya penentang, atau tidak punya musuh? Maka jawabnya, jika kita benar-benar menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen, maka dari pihak orang lain akan selalu ada yang akan menentang kita, bahkan memusuhi kita. Seperti halnya Rasul Paulus dalam perikop kita hari ini. Sebaliknya, kalaupun kita mengatakan bahwa kita tidak punya musuh, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, kita belum menyadari tentang orang lain yang memusuhi kita. Atau dengan kata lain, kita ini muka tembok. Atau kemungkinan yang kedua, kita ini manusia bunglon, tidak berani menunjukkan identitas kita. Kita selalu berusaha menyenangkan hati orang.
Sehingga ya orang jadi senang sama kita. Tapi akibatnya apa? Kita tidak pernah berani menunjukkan identitas kita. Jadi intinya, jika kita benar-benar berani menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen, kita berani menunjukkan sikap kita, kita berani menunjukkan prinsip kita yang benar, maka akan selalu ada orang yang menentang kita dan bahkan memusuhi kita. Kalau begitu, bagaimana sikap terbaik dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi kita? Yang pertama, jangan berlelah-lelah memikirkan cara membalas dendam kepada mereka. Karena kita akan dibuat kelelahan sendiri oleh usaha untuk membalas tanpa hasil yang menguntungkan kita sama sekali. Malah kerugian yang akan menimpa kita. Pembalasan itu selalu menghasilkan kerusakan terbesar pada pihak kita sendiri. Karena apa? Karena kita bukan ahli dalam membalas. Serahkanlah pembalasan itu kepada ahlinya, yaitu Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, Paulus menulis tentang Alexander di ayat 14. Rasul Paulus berkata, Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Bahkan di Roma 12 ayat 19, Tuhan berkata, pembalasan itu hakku. Akulah yang akan membalaskannya, kata Tuhan. Tuhan adalah ahli dalam hal pembalasan. Maka serahkanlah hal pembalasan itu kepada ahlinya. Saudara-saudara, kesampingkanlah niat membalas dari dalam hati kita. Gantikanlah pembalasan dengan pengampunan. Karena itulah bagian kita. Bagian kita adalah mengampuni. Sebab pengampunan akan membuat kita move on. Sedangkan pembalasan akan membuat kita stuck di situ terus. Kalau kita berhasil mengampuni, kita akan optimal untuk melakukan hal lain daripada sekedar membalas. Itulah sikap pertama menghadapi musuh-musuh kita. Sikap kedua yang bisa kita lakukan terhadap para musuh-musuh kita adalah jadikanlah musuh-musuh kita sebagai alat membuat kita jadi lebih waspada. Sebab ada pepatah mengatakan, untuk menjadi besar atau berhasil, seseorang harus bersikap positif dan menimba kekuatan justru dari lawan-lawannya. Penentang akan membuat kita jadi lebih waspada. Perlawanan akan membuat kita tidak lengah. Serbuan kritik akan memaksa kita berpikir 2 kali lebih keras. Hantaman fitnah tidak jarang memurnikan motivasi kita. Oleh sebab itu, pakailah api permusuhan untuk menyalakan semangat kita untuk bekerja lebih baik. Jadikanlah penghinaan sebagai pisau pemangkas kesombongan kita. Naikilah perlawanan orang lain sebagai jembatan kemajuan untuk kita sendiri. Sebab di balik semua penentangan kepada kita, tersembunyi kesempatan untuk menggali kekuatan yang sedang tertidur dalam diri kita. Para lawan itulah yang justru membangunkan kekuatan dalam diri kita, sehingga kekuatan itu menampakkan dirinya. Rasul Paulus memang adalah orang yang kuat, tetapi para penentangnya membuat Rasul Paulus menjadi semakin kuat lagi dari hari ke hari. Itulah sikap kedua. Jadikanlah para penentang kita itu sebagai motivator untuk kita menjadi lebih baik. Dan sikap ketiga yang harus kita ambil dalam menghadapi musuh-musuh kita adalah jangan menghadapi mereka seorang diri, tapi jadikanlah Tuhan sebagai pendamping kita menghadapi para musuh-musuh atau penentang kita. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam menghadapi para musuh-musuhnya. Itu sebabnya dia berkata di ayat 17 yang menjadi renungan kita hari ini. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Bersama dengan Tuhan, Rasul Paulus tidak sekedar sanggup menghadapi para lawannya, tetapi terlebih lagi dia bahkan sanggup melakukan lompatan yang hebat, di mana Injil dapat diberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Sebab melalui Rasul Pauluslah Injil Kristus bisa menjangkau pusat kekaisaran besar saat itu, yaitu kota Roma. Oleh sebab itu, saudara-saudara, janganlah berkecil hati jika ada penentang-penentang di sekitar kita. Lapangkanlah hatimu dan rendahkanlah hatimu dan syukurilah keberadaan mereka. Sebab mereka pun dipakai Tuhan
agar kita bertumbuh menjadi lebih tangguh. Potensi kita yang masih tersembunyi akan dipicu untuk muncul dan menjadikan kita lebih baik lagi. Izinkan Tuhan berlari bersama kita, supaya oleh kemurahan-Nya kita sanggup melewati semua tantangan itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman hari ini yang menguatkan kami bahwa jikapun ada orang yang menentang kami harus melihatnya dari sisi positif. Karena Yesus pun punya penentang, Rasul Paulus punya penentang. Maka semua orang yang berani menunjukkan identitas kekristenannya, pasti akan ada orang yang menentangnya. Maka yang terbaik adalah kami harus bersikap positif menyikapi itu semua. Kami harus menjadikan para penentang kami, membuat kami menjadi lebih waspada. Dan kami harus berlari bersama dengan Tuhan. Kami harus membiarkan Tuhan yang mendampingi kami. Karena bersama dengan Tuhan, kami tidak hanya sekedar melewati para penentang itu. Kami bahkan dapat melakukan hal-hal yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Bersama dengan firman-Mu kami akan jalani hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.